그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자 나와 신나게 놀고 남은. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Ini videonya lumayan panjang, ada 17 menit karena aku videoin dari pagi sampai ke malam hari. Pokoknya ini full seharian aku videoin. Walaupun gak semua ya, tapi ini sebagian besarnya. Oke teman-teman, ini Mada udah aku mandiin, Malaika juga udah bangun, baru aja bangun. Si Malaika katanya belum mau mandi, jadi ya udah aku pengen buat sarapan dulu. Ini mau buat palu butung, aku ada stok pisang ya di kulkas. Kalian udah pernah cobain belum palu butung? Nah ini tuh khas Sulawesi ya. Nggak tahu sih di Makassar kah di mana kah, pokoknya yang aku tahu ini khas Sulawesi. Ini aku pakai pisang kepok, biasanya sih dikukus ya sama kulit-kulitnya gitu, tapi karena aku nggak pengen panjaku kotor, jadi ya udah aku kupas aja dulu terus baru dikukus. Nah habis itu aku lanjut buat kuahnya. Ini pakai tepung beras, aku lupa berapa sendok tadi aku masukin. Terus lanjut lagi masukkan santan instan, aku pakai 2 santan instan. Nanti tinggal tambahkan garam sama gula pasir. Ini optional ya kalau pengen tambahkan susu kental manis, karena aku suka kalau buat kuah kayak gini tambahkan susu kental manis. Tapi itu optional ya teman-teman, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Palu butung ini kesukaan suami, dia tuh doyan banget makan ini. Pisang hijau juga, tapi kalau pisang hijau aku nggak tahu cara buatnya, jadi ya buat ini aja. Dan ini tuh simple banget sih. Nah cuman kayak gini aja teman-teman, udah selesai. Oh ya, ini aku tambahkan nanti susu ya teman-teman. Nah susu kental manis. Nah udah deh selesai kayak gitu aja. Oke, aku mau baca pertanyaan ya. Dari Mbak Anif Aviani, selalu salfok sama bentuk tomat yang Kak Ayu beli. Bentuknya kok lucu ya, kayak labu. Di Magelang belum pernah lihat yang bentuknya kayak gitu. Itu namanya tomat apa? Aduh aku nggak tahu nama tomatnya itu apa. Pokoknya bulat-bulat agak besar gitu. Nah bener banget dari Mbak Devi Elia, itu namanya tomat untuk sambel. Jadi itu biasa dipakai buat sambel gitu. Tomat sayur mungkin namanya ya, pokoknya aku nggak tahu namanya teman-teman. Oke, ini sekarang aku mau suapin anak-anak dulu. Nah ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dede Ani, cara videonya ke pasar dong supaya nggak ketahuan kalau lagi video, soalnya saya sering ke pasar sendiri. Nah sambil jawab pertanyaan sambil liatin aku cuci piring ya teman-teman. Ini cucian piring aku lumayan numpuk karena dari semalam nggak aku cuci, udah capek banget. Aku tuh kalau ke pasar biasanya tuh ditemenin sama suami atau sendiri. Nah kalau sendiri biasanya tuh aku bawa catatan gitu ya. Nah di balik catatan itu aku taruh handphone. Nah di situ aku biasanya ngerekam. Jadi nggak terlalu kelihatan kan kalau misalkan kayak gitu karena ketutupan sama catatan kita. Pokoknya santai aja pegang handphone sama catatan itu. Terus ya belanja seperti biasa. Paling bagus sih kalau ada yang nemenin, jadi bisa nge-shoot semua dari angle yang berbeda-beda. Kalau kita sendiri yang pegang itu agak rempong juga ya biasanya. Nah kegiatan selanjutnya ini aku lagi rebus paru. Aku pengen buat paru rica, requestan pak suami. Sambil masak ini biasanya aku bersih-bersih gini ya, bersih-bersih dapur sambil menyelam minum air biar nggak terlalu kotor dapurnya. Terus habis itu aku lanjut buatin pak suami kopi. Ini parunya nggak aku cuci ya teman-teman, langsung aku rebus kayak gitu. Terus rebusan pertama aku buang airnya, soalnya itu kotor banget. Nah ini aku tiriskan dulu. Habis itu lanjut aku pengen buat bumbu untuk engkep paru. Aku pakai bawang putih, aku pakai jahe, pakai ketumbar sama garam. Ini aku haluskan semuanya ya.
Aku jarang banget buat ginian olahan daging sapi karena emang jarang aku beli. Tapi kalau ada ya biasanya aku lihat aja gitu resepnya di Google. Nah ini sambil ngulek, sambil gendong Madah karena rewel, makanya aku minta tolong sama suami buat potong-potongin ini si paru. Dan ternyata juga bukan cuman paru ya, ternyata ada jantung juga sama ada usus. Aku juga nggak terlalu ngerti sih cara potong daging-dagingan kayak gini. Jadi ya udah suamiku aja deh yang potong. Pokoknya kalau urusan daging aku mundur. Nah ini udah selesai dipotongnya. Sekarang lanjut aku mau ungkep paru dan temen-temennya. Ini masukkan semua dulu. Terus tinggal tambahkan nanti bumbu-bumbu kayak daun jeruk. Terus tadi bumbu-bumbu yang udah aku ulek. By the way, kalian kayak aku juga gak sih teman-teman? Walaupun gak jago masak, tapi selalu aja pengen coba sesuatu yang baru. Walaupun baca-baca di Google aja resepnya, tapi tuh kayak apa ya, tantangan sendiri gitu ya buat masak. Nah ini aku tambahkan gula merah ya, sesuai dengan resepnya. Terus lanjut tambahkan air. Udah deh, tinggal direbus aja kayak gini sampai airnya menyusut. Dan aku tuh sebisa mungkin masak tiap hari ya. Kalau emang udah nggak bisa aku masak atau lagi mager ya udah aku beli di luar aja. Tapi kalau nggak ada yang aku kerjain atau anak-anak lagi anteng, pastinya aku masak. Oke teman-teman, lanjut. Ini aku mau buat bumbu untuk parunya. Ini pakai cabai keriting, terus bawang merah, bawang putih sama cabai rawit ya. Cabenya sesuai selera, kalau mau pedas tinggal tambahin aja. Kalau aku sih ya masih normal ya, soalnya kan suami juga nggak terlalu suka pedas. Aku juga yang nggak suka banget kalau pedas banget. By the way, ini aku pakai chopper dari Norch ya. Nanti teman-teman bisa lihat linknya di description box. Ini membantu banget dalam urusan menghaluskan bumbu. Apalagi kalau pengen buat daging-daging yang halus gitu, itu bisa pakai itu ya. Nah ini airnya udah hampir menyusut. Dan ya seperti biasa teman-teman, kalau lagi masak pasti ada Mada selalu yang minta sesuatu apa aja. Untungnya belum rewel, jadi aku masih bisa masak teman-teman. Nah lanjut, ini aku tambahkan air asam di akhir. Tinggal dimasak-masak sebentar sampai benar-benar menyusut. Nah untuk pelengkap ini aku mau goreng tahu juga. Ini kesukaannya Mada sama suami aku. Kalau Maleka sih nggak terlalu doyan sama tahu, kecuali tempe dia doyan. Nah ini masakannya aku tinggal dulu, aku mau lihat anak-anak. Ini tuh anak-anak lagi pada mandi. Padahal Mada udah mandi ya tadi, tapi karena lihat kakaknya mandi ikutan juga buat mandi. Bukan mandi sih, pengen main air. Tapi ya udah nggak apa-apa, daripada ngerecokin aku, mending di situ aja di belakang di laundry room main sama kakaknya. Oke teman-teman, ini sekarang udah selesai untuk tahunya. Habis ini aku mau goreng paru. Nah paru itu prosesnya panjang ya teman-teman kalau mau buat paru rica. Jadi tadi tuh direbus dulu untuk rebusan pertama, habis itu diungkep, habis itu digoreng. Pokoknya banyak deh prosesnya. Makanya mungkin yang jual paru rica itu mahal ya teman-teman, karena emang prosesnya lumayan. Biasanya kan kalau aku masak satu kali proses aja ya teman-teman, gak ada yang berkali-kali kayak gini. Jadi bosan sendiri gitu loh di dapur, lama banget aku ini di dapur. Itulah kenapa video ini panjang juga ya, gara-gara ini nih si paru aku buat. Lama bener deh. Nah lanjut, ini aku goreng sisanya, aku goreng aja semua. Belum berakhir ya teman-teman, soal paru ini masih aja dalam proses menggoreng. Oke, habis itu aku mau lanjut dulu buat sayur. Ini mau buat sayur tumis. Di rumah tuh nggak bisa ya kalau nggak ada sayur. Jadi ya mau makan apa aja pasti ada sayuran. Mau itu sayur tumis atau direbus atau sayur pakai santan. Pokoknya yang penting ada sayuran.
Dulu waktu kita LDRan sih ya nggak terlalu ini ya. Kadang kalau pengen buat sayur aku buat, tapi kalau enggak ya udah enggak. Tapi karena suamiku itu nggak bisa makan tanpa sayur, jadi emang harus disediain. Makanya setiap belanja mingguan aku biasanya sih kebanyakan beli sayuran gitu. Nah ini udah ya teman-teman untuk parunya. Alhamdulillah udah selesai semua digoreng. Tapi ya belum berakhir karena masih mau disambelin. Jadi ya emang bener-bener panjang prosesnya. Makanan yang lain udah selesai, tapi paru ini belum selesai-selesai. Oke, ini tadi yang udah aku haluskan, tinggal ditumis-tumis. Terus ini tambahannya aku pakai daun jeruk aja ya teman-teman, biar wangi. Nah kayak gini, tinggal tambahkan saus tiram. Aku juga tambahkan kecap, terus tambahkan air sedikit biar nggak terlalu kering. Nah untuk bumbu penyedapnya aku tambahkan itu ya kaldu sapi. Nah selesai deh teman-teman, ini proses yang panjang dalam membuat paru. Handphoneku sampai panas dan udah nggak bisa aku lanjutin lagi, dan tada, ini udah selesai parunya. Terus ada sayur tumis dan ada tahu goreng teman-teman. Ini yang tergigit ulahnya Mada ya. Tuh kayak gini nanti aku makan deh. Tadi udah makan satu dan sisanya itu nggak bisa dihabisin. Dan itu tadi palu butung yang aku buat. Oke selesai. Ini piring aku lumayan banyak banget, ya Allah banyak banget sih ini. Dan masih ada lagi piring-piring di sini tuh. Nah ini kita makan dulu ya teman-teman. Habis ini aku mau lanjut bebersih di dapur karena udah sumpek banget liatnya tuh. Ini aku mau tiriskan dulu piring-piring di sini karena lumayan banyak banget nih mengganggu mata aku. Sambil aku beberes, aku mau baca pertanyaan dari Mbak Susa Nurrahman. Tips voice over yang baik dan bener dong Mbak, kendala sebagai YouTube pemula menurut aku di voice over. Nah kalau pemula emang kayak gitu, dulu aku juga sih waktu masih awal-awal biasanya aku catet gitu ya, apa yang mau aku omongin aku catet semuanya. Walaupun itu ada kata-kata yang gak penting aku catet semuanya. Dan walaupun waktu itu udah aku catat, itu bakalan aku ulang-ulangin lagi karena belum puas sama hasilnya. Jadi ya kalau emang mau lancar ya harus terbiasa ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kalian isi atau voice over gitu, emang di awal bakalan bakalan kaku, tapi lama-lama terbiasa kok. Kayak aku sekarang ini ngomongnya udah nggak pakai teks-teks lagi, langsung ngomong aja apa yang ada di pikiran aku ya aku omongin. Terus aku tinggal lihat videonya, apa yang aku kerjain ya aku omongin juga. Pokoknya kayak gitu teman-teman, karena aku udah terbiasa jadi ya udah nggak kaku lagi. Oke ini udah selesai nyapu-nyapunya, nanti aku lanjut buat cuci piring lagi. Mau ngurus pakaian dulu, ini pakaian yang udah aku jemur kemarin baru aku keluarin hari ini. Nah yang nanyain jemuran ya, ini tuh yang di bawah untuk jemuran anak-anak itu aku beli di S Hardware, ada kok linknya di description box aku catat. Terus untuk yang di atas itu dibuatin sama suami aku, itu cuman beli besi-besinya aja terus dibuat deh kayak gitu. Nah habis ini aku mau istirahat sebentar, anak-anak juga masih pada tidur, dan malam harinya aku lanjut buat melipat pakaian. Ini aku udah ganti kostum juga tadi karena udah mandi sore. Dan ya lanjut lagi teman-teman untuk mengerjakan aktivitas yang gak ada henti-hentinya. By the way aku juga baca komen-komen kalian semua tentang percabean, tentang bawang yang harganya itu pada naik. Ada juga yang komen kalau dapur kita lagi menangis. Aku ngakak bacanya. Iya ya teman-teman, pokoknya harga cabai bawang itu lagi mahal-mahalnya. Untungnya sih seperti yang aku bilang, aku tuh nggak terlalu bagaimana banget kalau urusan cabai. Tapi kasihan sama orang yang pecinta cabai, harus tahan-tahan gitu untuk makan cabai.
Semoga tetap kembali normal ya kayak dulu biar dapur kita nggak menangis. Nah ini anak-anak dari Alfamart ya sama ayahnya. Ya begitulah ya teman-teman, kalau mereka tuh udah habis maghrib pada minta keluar mau main kah atau ke Alfamart, pokoknya ada aja yang dipengenin. Dan tadi juga aku minta tolong sama suami aku untuk dibeliin ini susu lagi karena aku pengen buat es buah lagi ya teman-teman. By the way di sini tuh Mada ngamuk ya karena aku nggak bukain itu susunya Malaika, bukan susu si yogurt, karena emang aku nggak bolehin dia minum itu. Dia nangis banget tuh. Punya aku, punya aku, punya aku lah, punya aku. Sini punya aku, punya aku. Punya aku ini. Oh sayang. Punya aku kan? Punya aku tak? Tuh kan Mada nangis. Emang aku suka jahilin dia. Lucu banget kalau dia nangis. Nah ini Mada tuh udah di luar main sama ayahnya sama Malaika. Sekarang aku lanjut lagi mau masukin pakaian. Ini videoku lumayan panjang teman-teman, aku capek ngos-ngosan gitu buat voice over karena ya gitu aku juga bingung mau ngomong apa. Nah ini aku lanjut lagi ya untuk masukkan semua pakaian yang tadi udah aku lipat. Aku udah nggak sempet buat menyetrika karena waktunya nggak cukup. Karena sekarang aku uploadnya dari Senin sampai Sabtu, jadi ya bener-bener terkuras deh teman-teman. Kalau menyetrika nanti deh kalau misalkan mau keluar rumah baru disetrika, atau pakaian apa sih pakaian sekolahnya Malaika sama pakaian yang dipakai suami. Atau pakaian keluar rumah, pokoknya kalau mau dipakai baru deh disetrika. Nah ini Mada masuk lagi ke kamar, dia tuh bolak-balik masuk rumah, kadang di luar, kadang di sini juga. Nah pakaianku udah hampir kelar ya teman-teman. Habis ini aku mau lanjut bersihkan kamar di sini sama kamarnya Malaika. Tuh Mada ya, udah diberesin tapi dia yang berantakin. Ya gitulah anak bocil. Aku sebenarnya suka bebersih itu pas anak-anak lagi tidur, tapi kalau tungguin mereka pada tidur tuh udah nggak sempet ya. Pastinya aku juga tidur nanti kalau mereka udah tidur. Jadi ya nggak apa-apa deh sambil rusuh-rusuh kayak gini, sambil bebersih. Insya Allah kalau dikerjain pasti selesai juga. Nah kayak gini sambil main sama bocah sambil bebersih. Oke teman-teman, udah selesai ya semua aktivitas aku hari ini. Semoga terhibur dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.